Elok zapin didendangkan, musik penari Melayu nan lemah gemulai. Salam sembah saya haturkan, tanda acara telah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bergabung dan menghadiri acara sosialisasi program Empowering Polytechnic Leader in Indonesia atau ERIKA, serta penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Politeknik Caltex Riau dengan Universitas Pembangunan Jaya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 10, Bapak Profesor Dr. Heri S.E. MBA. Yang kami hormati Sekretaris Pelaksana LL Dikti Wilayah 10, Bapak Yandri A. SH.MH. Yang kami hormati Ketua Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Yang kami hormati Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Limantara, PhD. Yang kami hormati Direktur Politeknik Caltex Riau, Bapak Dr. Muhammad Yanuar Haryawan, STMT. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Edi Yusuf, PhD. Yang kami hormati Wakil Direktur Politeknik Caltex Riau, Bapak Muhammad Ihsanzul, SPD, MN. Yang kami hormati tim hibah oleh DS National Multiplication Training by the Center for Quality Development atau ZFQ, University of Potsdam. Serta seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Duduk di saung para nelayan, habis menjala di Sungai Indragiri. Selamat bergabung tuang dan puan dalam acara ini, semoga sukses dan diberkahi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan bergabung Bapak dan Ibu dalam acara sosialisasi program Empowering Polytechnic Leader in Indonesia atau ERIKA, serta penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Politeknik Caltex Riau dengan Universitas Pembangunan Jaya. Hubungan kerjasama Politeknik Caltex Riau dengan Universitas Pembangunan Jaya sudah terbentuk sejak awal tahun 2021. Pengembangan kapasitas kepemimpinan Politeknik Caltex Riau adalah salah satu kegiatan yang sudah dijalankan. Universitas Pembangunan Jaya bersama Politeknik Caltex Riau kembali berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas pimpinan politeknik swasta di Indonesia melalui program Empowering Polytechnic Leaders in Indonesia atau ERIKA. Program ini mendapat pendanaan dari DS National Multiplication Training by the Center for Quality Development atau ZFQ, University of Potsdam. Hari ini akan dilaksanakan sosialisasi program kepada pimpinan politeknik swasta di Indonesia, sekaligus penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Universitas Pembangunan Jaya dengan Politeknik Caltex Riau dalam rangka pelaksanaan program ERIKA. Bapak dan Ibu, agar acara ini dapat berjalan dan diberkahi hingga akhir nanti, marilah kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya. Kata sambutan dari Kepala LL Dikti Wilayah 10, Bapak Profesor Dr. Heri MBA. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang berbahagia dan kita banggakan Ibu Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Lenawati Limantara PhD, beserta seluruh wakil-wakil rektor dari Universitas Pembangunan Jaya. Yang berbahagia Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT sebagai Ketua Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia. Semoga sehat-sehat saja Bu Rektor dan Bapak Agus. Yang kami muliakan, banggakan Bapak Direktur Politeknik Kaltek Riau, Bapak Dr. Muhammad Yanwar Haryawan STMT, beserta seluruh jajaran beliau. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu, dosen, seluruh sivitas akademika Politeknik Kaltek Riau, beserta kawan-kawan dari Politeknik yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin, hadirat, mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari yang cerah ini kita alhamdulillah diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara yang sangat penting ini artinya bagi kita, yaitu sebuah upaya melalui kerjasama untuk meningkatkan kompetensi daripada pimpinan pendidikan tinggi, terutama tentunya di Politeknik. Di tengah-tengah pandemi, kita alhamdulillah sehat, di tengah-tengah menjaga kesehatan ataupun berikhtiar untuk tetap sehat, kita diberi
waktu dan kesempatan untuk menambah sesuatu terhadap diri kita, terhadap institusi kita, terhadap bangsa kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah catatan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai pembina perguruan tinggi swasta di wilayah di mana Politeknik Caltech Riau berada, di LLDT wilayah 10, mengucapkan selamat atas apa yang akan dilaksanakan. Yang pertama tentu adalah kerjasama MOU dan diikuti dengan implementation arrangement dengan partner, dalam hal ini adalah Universitas Pembangunan Jaya, yang merupakan sebuah tonggak yang dinanti-nantikan saya pikir dalam pengembangan kapasitas pimpinan di perguruan tinggi, terutama di vokasi. Ini adalah sebuah hal yang kami juga melihat sangat penting, artinya kita memahami bahwa leaders ataupun pimpinan dimanapun berada posisinya ataupun organisasinya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan organisasi itu. Oleh sebab itu tentu leaders harus di-equip dengan kompetensi yang sesuai dengan itu. Kita menyadari dalam pendidikan tinggi belum banyak training ataupun persiapan untuk menjadi pimpinan di pendidikan tinggi yang kita kenal selama ini. Ada beberapa institusi yang telah mempraktekkannya, tetapi lebih banyak yang tidak mempraktekkan, sehingga kepemimpinan di pendidikan tinggi lebih banyak belajar dengan learning by doing. Mudah-mudahan learningnya itu dari pengalaman-pengalaman yang the best. Tetapi kalau learningnya dari pengalaman-pengalaman yang kurang baik, tentu kepemimpinan berikutnya akan mencontoh hal-hal yang tidak appropriate untuk pengembangan institusi kita. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan itu tidak hanya membawa manfaat kepada kepemimpinan perguruan tinggi di kedua pendidikan tinggi, juga politeknik yang lainnya, tetapi tentu kita harapkan juga untuk merembes ataupun berekselerasi kepada kepemimpinan di perguruan tinggi lainnya untuk berbagai tingkatan, apakah itu tingkatan atas, menengah, maupun bawah ataupun prodi. Karena kita memahami dengan kepemimpinan yang kompetenlah sebuah perguruan tinggi akan bisa maju berkembang. Hari ini kita melihat atau menyaksikan sebuah kerjasama yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas itu. Dan tentunya kami ucapkan selamat, mudah-mudahan ini akan mendapatkan hasil sebagaimana mestinya. Dan tentu atas nama pengelola pendidikan tinggi, kami mengucapkan terima kasih kepada donor, dalam hal ini adalah University of Potsdam, yang telah memberikan resources, sumber daya kepada kawan-kawan untuk bisa melaksanakan aktivitas ini. Tapi menurut saya, kita perlu mengembangkan hal-hal yang seperti ini. Kami di LLDikti juga sudah mengembangkan hal yang seperti itu, tetapi dengan skop yang lebih kecil dan hanya dilaksanakan untuk pimpinan atas saja, tetapi kita juga melihat untuk pimpinan menengah dan bawah itu sangat penting, dan tentu dengan kompetensi yang berbeda satu sama lainnya. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk pengembangan pimpinan perguruan tinggi di masa yang akan datang, untuk melahirkan pemimpin yang bisa menghasilkan pendidikan tinggi atau menjalankan proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu untuk membuat Indonesia bersaing di pentas global. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat dan terima kasih juga kepada sponsor, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat bangga sekali lagi dan selamat menandatangani dan menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kerjasama yang ditandatangani. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan mendapat keridaan daripada pencipta kita.
Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Heri MBA. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Direktur Politeknik Kalteks Riau, Bapak Dr. Muhammad Yanuar Haryawan, STMT. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Riuh rendah, burung murai berkicau, melompat-lompat di antara dahan. Selamat datang di Politeknik Kalteks Riau, kampusnya para pemimpin masa depan. Alam berkicau, indah suaranya. Pecahkan hening, hidupkan suasana. Salam pembuka di awal sapa, hantarkan bahagia ke hadapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Bapak Profesor Dr. Heri MBA. Yang terhormat, Sekretaris Pelaksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Bapak Yandri SHMH. Yang terhormat, Ketua Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Yang terhormat, Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Limantara, PhD, dan jajaran. Yang terhormat, Bapak Ibu Direktur dan Pimpinan Politeknik Swasta Indonesia dan jajaran. Yang kami banggakan, tim Hibah Des Natalis Multiplication Training by Center for Quality Development, University of Potsdam. Yang kami hormati, pejabat struktural di lingkungan Politeknik Kalteks Riau dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi program Empowering Polytechnic Leader in Indonesia atau ERIKA, program pengembangan kapasitas pimpinan politeknik swasta di Indonesia, sekaligus penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Politeknik Kalteks Riau dan Universitas Pembangunan Jaya. Shalawat dan salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang Bapak Ibu di kampus Politeknik Kalteks Riau. Walaupun dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, dalam mencapai visi dan misi suatu institusi tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan institusi lain. Kegiatan yang saat ini kita bersama hadiri merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara Politeknik Kalteks Riau dan Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih kepada Universitas Pembangunan Jaya yang bersedia bekerjasama dengan kami. Diawali dengan MOU antara Politeknik Kalteks Riau dan Universitas Pembangunan Jaya, yang dilanjutkan dengan kegiatan workshop penguatan kapasitas pimpinan di lingkungan Politeknik Kalteks Riau dengan narasumber Ibu Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Sinta, dan kemudian dari kegiatan tersebut muncul gagasan kegiatan bersama antara kedua institusi terkait dengan peningkatan kapasitas pimpinan politeknik. Hal tersebut dimulai dari bulan Maret dan sudah dimulai dengan koordinasi yang intensif antara Politeknik Kalteks Riau dengan Universitas Pembangunan Jaya. Dengan bimbingan dari tim Universitas Pembangunan Jaya, akhirnya pada bulan akhir bulan April proposal disubmit dan di pertengahan Juni alhamdulillah proposal kita lolos dan untuk didanai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada UPJ yang berkenan membimbing kami dalam mendapatkan hibah internasional ini. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari dukungan Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 10, Direktorat Jenderal Vokasi, dan Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia dalam penyediaan data yang kami butuhkan dalam penyusunan proposal ini. Hadirin yang kami hormati, ada pun beberapa poin dari program Empowering Polytechnic Leader in Indonesia atau ERIKA adalah penyelenggaraan training workshop atau workshop bagi pimpinan politeknik swasta se-Indonesia. Di antaranya
Leadership and Strategic Management, Project Management, Human Resource Management, dan Quality Assurance. Yang semua biaya kegiatan ini didapatkan melalui hibah oleh DIES National Multiplication Training by the Center for Quality Development, University of Potsdam. Pemilihan pimpinan politeknik swasta di Indonesia tidak lepas dari hasil analisis data yang kami kumpulkan. Politeknik merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi vokasi yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki skill dan keahlian di bidang tertentu. Skill dan keahlian ini tentu akan dimanfaatkan lulusan untuk menjadi tenaga profesional di dunia kerja atau wirausaha. Untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, tata kelola politeknik adalah hal utama yang menjadi perhatian kita. Arah pengembangan dan visi politeknik ke depan berada di tangan pemimpin-pemimpin yang handal, yang menjadi motor penggerak institusi. Sehingga melalui kegiatan ini kami sangat yakin para pimpinan politeknik swasta yang nantinya terpilih menjadi peserta kegiatan dapat meningkatkan kemampuan leadership-nya sehingga berdampak lebih baik untuk kemajuan politeknik yang dipimpinnya. Tentu kemampuan yang dimiliki ini akan ditularkan ke pimpinan-pimpinan yang lain, baik yang berada di politeknik yang sama ataupun politeknik yang lain yang menjadi mitra. Penjelasan lebih jauh tentang program ini akan dipaparkan oleh Bapak Edi Yusuf, Wakil Rektor 2 UPJ, dan pada sesi berikutnya. Hadirin yang kami hormati, demikian sambutan saya sehubungan dengan sosialisasi program Empowering Polytechnic Leaders in Indonesia, program pengembangan kapasitas pimpinan politeknik swasta di Indonesia, dan penandatangan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Politeknik Caltech Riau dan Universitas Pembangunan Jaya. Semoga melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan politeknik swasta di Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Pembangunan Jaya, LDikti Wilayah 10, Direktorat Jenderal Vokasi, Forum Direktur Vokasi Swasta di Indonesia, tim hibah Hunter Politeknik Caltech Riau, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam kegiatan ini. Demikian, terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yanuar Haryawan, STMT. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Limantara, PhD. Kepada Ibu dipersilahkan. Masih mute, Bu. Bu Hinta, mohon maaf, masih mute, Bu. Terima kasih kepada MC dan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengaturkan salam kepemimpinan, dan yang saya hormati Profesor Dr. Heri, Kepala LLDikti Wilayah 10, Bapak Dr. Agus Purnomo, Ketua Forum Komunikasi Direktur Politeknik Swasta di Indonesia, yang saya hormati Bapak Dr. Yanuar Haryawan, Direktur Poltek Caltech Riau, dan tentunya yang luar biasa Bapak dan Ibu pimpinan Politeknik swasta di Indonesia. Kita mengetahui bahwa kepemimpinan memiliki tantangan, dan khususnya adalah kepemimpinan di perguruan tinggi swasta. Tantangan kita kalau kita pikirkan itu adalah bagaimana pada saat kita memimpin, di tangan kita, pada saat kita mendapatkan amanah kepemimpinan, kita dapatkah mentransformasi institusi yang diamanahkan kepada kita melalui efektivitas kepemimpinan kita. Sehingga lewat periode yang relatif singkat, apakah itu 4 tahun, 5 tahun, tergantung pada statuta daripada institusi kita, kemudian kita mampu melahirkan buah-buah kepemimpinan. Dan buah-buah kepemimpinan itu harus diakui bukan oleh kita, tetapi oleh publik secara nasional dan secara internasional. Dan caranya ada berbagai cara. Dan yang paling menyulitkan kita adalah
bahwa pada umumnya kita menjadi pemimpin tidak melalui pendidikan formal, tetapi melalui pengalaman-pengalaman, melalui kesempatan-kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga ERIKA program, yaitu Empowering Polytechnic Leader in Indonesia, itu diupayakan sebagai bentuk kerjasama antara Politeknik Caltech Riau dengan Universitas Pembangunan Jaya. Yang kami lakukan sebenarnya mengangkat filosofi atau kata-kata bijak yang disampaikan oleh tokoh bernama Henry Ford. Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. Ketika kita bersama-sama hari ini juga, di mana Bapak dan Ibu pimpinan dari Politeknik swasta di Indonesia menyempatkan waktu, kemudian mengikuti sosialisasi ini adalah awal daripada kita nanti melakukan kerjasama ke depan. Dan ketika kita tetap konsisten untuk melakukan kerjasama itu, maka kita akan melihat progresnya, melihat kemajuannya. Dan kita harapkan lewat bekerja sama itulah kita akan meraih sukses bersama-sama. Bapak dan Ibu, kunci daripada pelatihan-pelatihan yang banyak kita ikuti pada umumnya adalah yang sifatnya cenderung kita mendapatkan informasi, kita mengunyah pengetahuan, tetapi kemudian itu kurang terimplementasikan di institusi kita. Tetapi kita mengharapkan lewat ERIKA yang spesifik ini, kita akan melakukan praktek-praktek yang berbeda, di mana melalui praktek yang kita kenal dengan Project Action Plan, di mana kita menyusun proyek yang real untuk institusi kita masing-masing, dibantu oleh mentor-mentor. Nanti Bapak dan Ibu kita akan mewujudkan, menghasilkan satu buah atau karya bagi institusi kita. Nah, semuanya bergantung pada apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi keinginan daripada institusi. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu pimpinan dari politeknik swasta mau ikut ambil bagian di dalam kegiatan ini. Tapi kembali semuanya membutuhkan komitmen, karena ini adalah program capacity building yang agak panjang, 1 tahun, tetapi kemudian dipecah melalui beberapa sesi kegiatan. Bapak dan Ibu, komitmen kita menjadi sangat penting untuk keberlanjutan dan kesuksesan acara. Kenapa? Karena sebenarnya kegiatan ini kalau diikuti secara penuh oleh para peserta, maka kesempatan-kesempatan lain akan terbuka lebar. Tadi Bapak Yanuar Haryawan mengatakan mengapa UPJ dan PCR dapat kemudian menjalin kerjasama, itu dimulai dari satu kegiatan yang sama, yang juga didanai oleh DAAD Jerman melalui kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ihsan. Tapi karena kegiatan itu pula lah kami mampu untuk mendapatkan hibah untuk tahun ini. Dan itu terbuka. Kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini berlaku setiap tahunnya. Dan Bapak dan Ibu, kegiatan ini juga kemudian akan membawa channel yang lain, channel internasional, karena Bapak dan Ibu yang terlibat dan kemudian ikut sebagai peserta akan kemudian menjadi alumni daripada DIES NMT, DIES National Multiplication Training, yang kemudian akan mendapatkan exposure dari DAAD Jerman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi tanpa berpanjang kata, saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu sekalian ikut ambil bagian di dalam kegiatan ERIKA program yang diinisiasi oleh Poltek Caltech Riau bersama dengan Universitas Pembangunan Jaya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Linawati Limantara, PhD. Bapak dan Ibu, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Kepada Bapak dipersilahkan.
Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Heri MBA, Kepala LL Dikti Wilayah 10. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yanuar Haryawan STMT, Direktur PCR beserta jajarannya. Kemudian juga yang terhormat ini teman-teman saya, Pak Dr. Dadang Syarif SSI MSc. Beliau adalah Direktur PCR periode 2020-2022. Dan teman saya lagi ini Direktur PCR periode sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Hendriko ST Master Engineering, Direktur PCR periode 2014-2016. Yang terhormat Ibu Linawati Limantara, PhD, Rektor Universitas Pembangunan Jaya beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Edi Yusuf, PhD, Wakil Rektor 2 UPJ sebagai narasumber program ERIKA. Yang kami banggakan, para direktur dan pimpinan politeknik swasta, baik yang bergabung maupun tidak bergabung dalam Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia, serta para hadirin tamu undangan yang hadir secara virtual. Tadi karena Mbak MC dan Pak Direktur PCR sudah menyampaikan pantun, maka tidak afdol kalau saya juga tidak membalas pantunnya begitu. Jadi saling berbalas pantun ini kalau di bumi Melayu. Boleh ya Pak Direktur ya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah membuka bicara. Sekapur sirih seulas pinang, disantap Cik Puan darilah Batam. Kami ucapkan selamat datang. Semoga silaturahmi makin mendalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Dan marilah kita doakan agar keluarga, sahabat, teman, handai taulan yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan segera sehat kembali dan bisa berkumpul kembali dengan kita seperti sedia kalanya. Masih teringat pada tanggal 6 Januari 2021, Pak Dadang chat ke saya, minta dukungan dari Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia untuk membuat recommendation letter untuk kelengkapan proposal hibah capacity building untuk pimpinan poli swasta ke DAAD. Dan alhamdulillah sudah kami lakukan, dan setelah itu juga di grup WhatsApp grup dari FDSI, kemudian kami juga menyebarkan link untuk para direktur untuk membantu mengisi Google Form untuk kelengkapan data para direktur di berbagai macam poli swasta di Indonesia. Jadi sudah hampir berapa bulan tuh Pak? Jadi hampir 8 bulan yang lalu lah kenangan itu. Dan alhamdulillah berkat proposal yang menarik yang telah dibuat oleh PCR dan UPJ dan dengan dukungan berbagai pihak, sekira kurang lebih dalam minggu yang lalu kami mendapat kabar bahagia dari Pak Dadang bahwa proposal PCR berhasil dibiayai oleh DAAD. Alhamdulillah kami ucapkan. Jadi sungguh suatu kebanggaan bagi kami karena PCR sebagai salah satu pendiri dari Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia berhasil memperoleh hibah capacity building dengan pendanaan dari DIES National Multiplication Training by the Center for Quality Development dari University of Potsdam. Nah, dengan programnya ini yaitu Empowering Polytechnic Leaders in Indonesia atau ERIKA. Kami yakin PCR beserta Universitas Pembangunan Jaya akan dapat mengelola hibah ini dengan sebaik-baiknya. Karena seperti yang kami diskusikan tadi di awal bahwa PCR pernah beberapa kali juga mengelola berbagai hibah. Kami ingat
Waktu itu bersama-sama dengan PCR mulai tahun 2014 sampai 2019, Poltek Pos dan PCR bersama kurang lebih 30 politeknik di Indonesia, yang kebanyakannya adalah politeknik negeri, hanya kurang lebih 5 politeknik swasta, itu memenangkan hibah, program hibah kompetisi peningkatan mutu pendidikan politeknik. Dengan nilainya berbeda-beda antara satu politeknik dengan politeknik yang lain, minimal itu 20 miliar sampai ratusan miliar. Jadi dari pengalaman yang panjang ini, saya kira sudah PCR sudah cukup punya pengalaman beserta UPJ dalam hal ini untuk mengelola hibah ini, dan kami yakin bahwa hibah ini akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu sekali keberhasilan PCR dalam memperoleh hibah ini insya Allah menginspirasi politeknik swasta lainnya untuk mendapatkan juga hibah-hibah yang sejenis. Nanti mungkin kita bisa belajar dari PCR dan UPJ, mungkin ada sosialisasi lah atau diseminasi bagaimana cara membuat proposal untuk lembaga-lembaga di luar negeri. Kemudian mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi atau diseminasi dari PCR nanti bisa memberikan kepada kita suatu pengetahuan untuk membuat suatu proposal hibah yang menarik. Nah, selain itu juga harapannya bahwa hibah Empowering Polytechnic Leaders Indonesia ini kami harapkan dapat melibatkan sebanyak-banyaknya para direktur atau pimpinan politeknik swasta Indonesia dalam training-training yang dilakukan. Nah, di bagian akhir ini saya ingin menutup dengan sebuah pantun juga. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Akhirnya kami mengucapkan selamat dan sukses untuk PCR dan UPJ dalam mengelola hibah capacity building ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah atas pelaksanaan hibah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Bapak dan Ibu, tibalah kita di acara yang kita nantikan, yakni seremoni penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Universitas Pembangunan Jaya dan Politeknik Caltex Riau dalam rangka pelaksanaan program ERIKA. Bapak dan Ibu, berikut merupakan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Universitas Pembangunan Jaya dan Politeknik Caltex Riau. Sebelumnya, Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Universitas Pembangunan Jaya dan Politeknik Caltex Riau ini sudah ditandatangani secara desk to desk oleh Wakil Direktur Politeknik Caltex Riau, Bapak Muhammad Ihsanzul SPD MN, dan Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Edi Yusuf PhD. Kami mohonkan kepada Bapak Ihsan dan juga Bapak Edi Yusuf untuk menghadap ke kamera dan senyum untuk mengabadikan momen ini. Ya, dalam hitungan ketiga akan diambil foto. Silakan Bapak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ihsan dan juga Bapak Edi Yusuf. Demikianlah penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Universitas Pembangunan Jaya dan Politeknik Caltex Riau. Bapak dan Ibu, melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan
Program Empowering Polytechnic Leaders in Indonesia atau ERIKA. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Edi Yusuf, PhD. Kepada Bapak dipersilahkan. Mudah-mudahan sudah Ya, terima kasih. Jadi kita memang berkomunikasi secara intens dengan PCR dalam beberapa waktu yang lalu untuk menggolkan proyek ini dengan yang dan oleh DAAD dan dikelola oleh Posdam. Jadi ini diinisiasi diinisiasi oleh DAAD dan HRK juga German Rectors Conference, tentunya disupport sangat kuat oleh kementerian dan juga forum direktur vokasi swasta di Indonesia. Ya, mungkin ini saya mulai dengan data yang dikompilasi oleh teman-teman dari PCR, komunikasi melalui Pak Ihsan waktu itu. Kita memiliki pastinya paham betul ada lebih dari 4.000 universitas Indonesia dalam berbagai bentuk, dan kalau kita lihat data kurang lebih 10% berbentuk sekolah vokasi. Dari sekolah vokasi tentunya kita memiliki berbagai bentuk yang kita semua paham, ada Poltek, Akademi Komunitas dan Akademi ya di sini, dan ini berbagai segmen yang ada, apakah PTK, PTN atau PTS, yang kita lihat memang persentase cukup besar ada di Politeknik, data yang kita miliki saat ini. Ini kita melihat sebaran Poltek yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, ada sekitar 260-an Poltek yang ada. Kita dapat melihat kalau sebaran Poltek di Indonesia secara geografis masih berfokus di Jawa. Warna hijau ini tentunya makin gelap, menunjukkan makin banyak, makin terang artinya makin sedikit, dan kita dapat melihat angka-angka yang ada di setiap provinsi yang ada. Semakin menjauh dari Pulau Jawa, semakin sedikit Poltek yang ada di Indonesia. Jadi sebagian besar masih terkonsentrasi ada di Pulau Jawa. Ya, sebagai lanjutan, ini mungkin slide yang cukup penting menjadi latar belakang kenapa kita akhirnya menuliskan proposal ke DAAD dalam kaitan dengan DSN-MT, kualitas dari Poltek yang kita miliki di Indonesia. Karena kita berada di dalam wilayah Indonesia, pastinya salah satu metrik atau ukuran dipakai adalah akreditasi. Kita bisa memikirkan bentuk-bentuk lain, namun satu hal yang pasti adalah kita akan mengacu, atau itu adalah baseline kita, atau adalah acuan kita, referensi kita terkait dengan kualitas. Kita dapat lihat
Poltek yang berada di kementerian atau PTK ya, di luar kementerian Kemendikbud, ini di bawah Kemendikbud, dan ini swasta. Akreditasi ABC dari warna sekilas dapat terlihat kalau kita melihat Poltek swasta, sebagian besar masih ada di akreditasi C atau malah belum terakreditasi. Sedangkan masih sangat sedikit yang terakreditasi B. Tentunya berbeda dengan peta yang ada dari Poltek yang dikelola oleh kementerian, apakah itu PTK ataupun PTN. Jadi kita memang melihat ada satu gap yang cukup besar dari aspek kualitas yang diukur dari akreditasi, karena kita di Indonesia artinya itu adalah metrik yang valid dan reliable yang dapat kita gunakan untuk mengukur kualitas sebuah institusi. Dan di sini dapat dilihat memang gap yang cukup besar antara Poltek swasta di kolom terakhir ini dengan dua Poltek yang dikelola oleh kementerian. Sebagian besar PTS masih ada di C atau malah belum terakreditasi. Hanya beberapa yang sudah mendapatkan B. Dan yang saya pahami PCR salah satu adalah Poltek yang leading dari aspek kualitas ya. Jadi ini adalah bentuk yang sangat baik di mana tentunya PCR dapat menularkan praktek-praktek best practice ataupun strategi dalam berbagai segmen bagaimana bisa mengedepankan kualitas. Jadi ini dasar yang penting sekali untuk kita cermati terkait dengan gap yang ada untuk kualitas Poltek di Indonesia, khususnya untuk yang swasta. Jadi di slide sebelumnya kita melihat tentunya kualitas politeknik yang cukup beragam dan rentang cukup lebar. Fokusnya di swasta, kalau kita bandingkan PTN, cukup jauh bedanya. Pastinya semua kalau kita berpikir, saya pikir kita semua setuju, untuk mendukung atau menurunkan kualitas yang baik, kita harus mulai dari leaders. Rasanya begitu ya, kita mulai dari leaders dan itu akan bergulir ke bawah, ke bagian-bagian yang ada di bawahnya. Dan kita harus diakui leaders di umumnya di Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi itu apakah di universitas, institut, Poltek dan sebagainya, cukup banyak yang memang tidak diperlengkapi secara formal dalam melakukan navigasi untuk dinamika pendidikan tinggi Indonesia yang cukup dinamis ya. Jadi kita kebanyakan belajar learning by doing. Ada sesuatu yang datang, ada kebijakan baru kita pelajari karena kita tidak memiliki sebuah tidak diperlengkapi secara formal atau tidak diperlengkapi secara utuh dalam menangani tata kelola perguruan tinggi dengan cukup sistematis ya. Ini menjadi isu yang cukup masalah, yang cukup besar. Oleh karena itu kita butuh percepatan. Kalau kita ingin mengejar gap yang tadi kita lihat bersama di peta sebelumnya, kita perlu percepatan. Apakah business as usual bisa mendobrak situasi yang ada? Rasanya akan butuh waktu cukup lama. Kita tidak bisa berdiam diri dan menunggu. Kita membutuhkan sebuah terobosan untuk mencapai atau memperkecil gap yang ada. Kita mulai lihat gambar ini, gulai ikan enak sekali ya rasanya. Tapi juga kita tahu peribahasa ikan itu busuk dari kepala ya. Ikan busuk dari kepala. Artinya apa? Saya berpikir kita perlu mulai dengan leaders yang baik, yang mengerti tata kelola, yang bisa berpikir strategis. Kalau leadersnya belum bisa bergerak ke arah sana, tentunya pembusukan akan terjadi secara cepat ke belakang. Jadi itu yang saya bayangkan waktu menampilkan gambar gulai kepala ikan, karena ini adalah konsep yang menurut saya cukup menarik dan penting untuk kita cermati. Makanya kita mulai dengan leaders, karena leaders ini akan membawa perubahan yang akan bergulir seperti snowball effect ya, akan bergulir dan membawa semua yang di bawahnya untuk bertransformasi. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan leaders. Kita mulai dengan leaders yang kita coba rangkul atau coba kita kumpulkan melalui program capacity building yang tentunya kita sudah dengar berkali-kali dalam kesempatan hari ini yang dinamakan oleh ERICA. ERICA itu adalah capacity building yang tentunya
nanti berujung pada berwujud pada sebuah proyek yang akan diimplementasi dalam institusi Bapak Ibu sekalian, memperkuat kapasitas dan leaders dalam sebuah institusi yang pastinya akan membuat transformasi ke institusi tersebut. Seperti tadi peribahasa ya, ikan busuk dari kepala. Kalau kepalanya bagus, semuanya asumsinya akan menjadi kuat ke belakang. Jadi ini yang kita pikirkan, kita coba tuangkan dalam proposal yang didanai oleh DAD untuk proyek Erika ini. Jadi beberapa konsep pelatihan, training atau workshop yang kita pikirkan, kita membidik leaders dari politeknik swasta khususnya. Tadi beberapa slide sebelumnya kita lihat bagaimana diskrepensi ya, gap antara kualitas di PTS cukup besar. Hanya beberapa punya akreditasi B, sebagian besar ada di C malah belum terakreditasi. Jadi kita akan membidik Poltek swasta, leaders pimpinan dari Poltek swasta. Konsepnya adalah bentuknya workshop, ada 2 fase. Fase pertama, fase kedua nanti akan saya sampaikan di beberapa slide setelah ini. Ini sifatnya bukan lecture, Bapak Ibu, jadi sifatnya keaktifan peserta, participatory approach ya, di mana peserta itu aktif berdiskusi, aktif menggunakan pikiran, bukan seperti kalau kita kuliah sebagai dosen mengajar ke mahasiswa, di mana sebagian waktu yang dihabiskan mahasiswa mungkin 80% adalah mendengar. Ini tidak seperti itu. Jadi para trainer tanda kutip itu berperan sebagai fasilitator dalam workshop 2 fase ini. Makanya ada pendekatan yang di mana peserta harus aktif berdiskusi, dan ini bersifatnya practice oriented. Artinya tentunya ada aspek-aspek ilmuwan atau aspek-aspek knowledge yang akan disampaikan, namun itu hanya sebagai dasar saja yang tentunya harus dibungkus dengan sebuah kegiatan, berbagai kegiatan yang sifatnya praktek ya, practice oriented. Kita juga akan lihat studi kasus. Ini juga menjadi penting, best practice bagaimana pengelolaan sebuah politeknik misalnya dapat di-sharingkan, dibagikan ke peserta lain. Tantangan apa yang dihadapi oleh sebuah politeknik dalam aspek misalnya human resources, bagaimana sebuah poltek menangani isu terkait dengan suksesi kepemimpinan misalnya. Ini dapat dibagikan dalam studi kasus yang akan tentunya dikembangkan oleh fasilitator dan juga oleh peserta dalam bentuk diskusi yang aktif. Akan ada mentoring dalam 2 fase yang akan dijalankan, dan yang tadi saya sebutkan berkali-kali juga ada project implementation. Jadi waktu kita terlibat dalam kegiatan workshop ini, setiap peserta diwajibkan untuk mengusulkan sebuah project. Nanti akan saya jelaskan di beberapa slide setelah ini. Topik-topiknya apa yang akan dibahas? Ini kita lihat word clouds ya, ada quality assurance, ada project management, ada strategic management, leadership, pasti ada human resources juga termasuk hal yang penting, hal kunci yang bisa kita ikut sertakan dalam topik yang akan dibahas dalam workshop nanti. Jadi ini menyambung tadi konsep, kita akan lakukan 2 kali workshop. Pertama adalah dalam bentuk virtual, 22 November sampai 26 November, dalam konteks virtual, karena kita tahu kondisi masih pandemi COVID masih belum bersahabat, jadi kita membatasi ruang gerak kita, mobilitas kita batasi, agar penyebaran tidak semakin parah. Fase kedua, tentunya kita berharap pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertemu, mudah-mudahan, saya jujur berdoa keras, agar kita bisa bertemu tatap muka di Pekanbaru ya, di PCR, dalam workshop kedua yang direncanakan 23 sampai 26 Mei 2022. In between akan ada pertemuan secara sistematis dan terjadwal, di mana mentor akan bertemu dengan peserta terkait dengan apa? Terkait dengan proyek yang diusulkan sewaktu Bapak Ibu mendaftar sebagai peserta dalam workshop ini. Nah, ini beberapa hal terkait dengan registrasi tadi saya sebutkan,
apa yang diperlukan untuk mendaftar atau untuk terlibat dalam workshop ini, tentunya kita akan meminta Bapak Ibu untuk mempersiapkan kurikulum vitae (CV) yang tentunya menampilkan peran Bapak Ibu sebagai leaders dalam institusi yang Bapak Ibu pimpin kali ini. Struktur organisasi itu kita ingin melihat bagaimana posisi Bapak Ibu terkait dengan struktur secara keseluruhan. Dan ini yang penting, propose project. Jadi karena ini sifatnya adalah capacity building dan sifatnya adalah ingin mengubah atau menjadikan workshop ini sebagai tumpuan untuk melakukan transformasi dalam institusi Bapak Ibu, kita mengharapkan Bapak Ibu memilih sebuah project yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu 2 fase workshop tersebut. Jadi makanya kita memikirkan tentunya ada beberapa titik yang perlu diperhatikan, ada bagaimana relevansi proyek tersebut untuk institusi Bapak Ibu, bagaimana impact-nya, dampaknya apa. Visibility penting sekali karena tentunya waktu untuk implementasi workshop proyek tersebut adalah dari November sampai akhir Mei, jadi sekitar 7-8 bulan ya, jadi waktunya tidak lama. Jadi mungkin pemilihan proyeknya tidak proyek yang akan membutuhkan waktu sampai 2 tahun, tapi kita pikirkan dalam kurun waktu 6-7 bulan, saat workshop kedua berakhir, proyek yang Bapak Ibu usulkan sudah berhasil diimplementasikan. Dan yang penting lagi terakhirnya sustainability. Jadi kita tidak ingin proyek ini sifatnya hit and run. Selesai sudah, tapi tidak ada dampak jangka panjang, sustain ke depan. Oleh karena itu 4 hal tersebut menjadi yang cukup penting dan untuk dipikirkan oleh Bapak Ibu dalam pengusulan sebuah proyek yang akan diikutsertakan dalam aplikasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Komitmen tentunya personal dan institusional komitmen juga perlu kita ingatkan. Jadi jangan sampai ada sebuah proyek yang diusulkan, namun Bapak Ibu berpikir ini adalah hal yang penting, namun tidak mendapatkan dukungan dari atas, ini nggak boleh proyek ini berjalan. Artinya ini menjadi hal yang cukup sia-sia ya, karena sudah dipikirkan secara mendalam. Jadi komitmen institusi untuk melakukan ini juga penting. Dan personal komitmen, ini 2 fase cukup panjang, proyeknya 7-8 bulan. Seperti tadi Bu Sinta sampaikan, ada fase virtual, fase pertama ada fase tatap muka, nanti workshop kedua mudah-mudahan. Dan in between ada proses mentoring yang terjadi. Jadi komitmen untuk hadir mengikuti kegiatan secara penuh, apakah itu dalam bentuk virtual maupun dalam bentuk tatap muka, kita harapkan dapat dipenuhi oleh Bapak Ibu. Dan ada letter of recommendation dari direct supervisor pastinya. Ini beberapa hal teknis registrasi dapat dilakukan melalui website. Kita akan mulai registrasi hari Senin 23 Agustus 2021. Ada beberapa template yang perlu diikuti, terutama dalam menulis CV, dalam propose project, komitmen dan sebagainya. Kita akan siapkan semua template yang ada dan kita akan unggah di website dan bisa diakses atau bisa mulai proses pendaftaran atau registrasi pada hari Senin nanti. Mungkin saya tutup sedikit informasi terkait dengan kegiatan ini. Ini Pak Ihsan, beliau adalah alumni dari DSNMT 2018 Indonesia. Saya sendiri adalah alumni dari DSIDC 2020, generasi COVID pertama, di mana DSIDC dilakukan secara daring, full daring, 3 fase, semua dilakukan secara daring. Dan tentunya Bu Sinta, rektor kami, beliau adalah alumni IDC 2012, namun tentunya rekam jejak beliau sudah tidak hanya jadi partisipan dalam DSIDC, beliau sudah melakukan berbagai macam training yang nggak mungkin saya tuliskan di sini karena akan memenuhi seluruh PPT yang ada di sini. Jadi mungkin hanya menampilkan kapan beliau mengikuti IDC sebagai partisipan. Namun setelah itu beliau menjadi narasumber di berbagai kegiatan yang juga disponsori oleh DHD. Ini website kami, erika.upj.ac.id, dan ini email yang kami gunakan untuk berkomunikasi. Mungkin begitu sedikit yang saya dapat sharingkan ke Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edi Yusuf, PhD. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri acara ini, kami mengajak Bapak dan Ibu terlebih dahulu untuk foto bersama. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu, para hadirin, untuk menyalakan kamera dan membuka maskernya, kemudian menghadap ke kamera sembari senyum. Ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, dalam hitungan ketiga akan diambil foto. Silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk foto bersama. Dengan demikian, berakhirlah acara sosialisasi program Empowering Polytechnic Leader in Indonesia atau ERIKA, serta penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation Arrangement antara Politeknik Kalteks Riau dengan Universitas Pembangunan Jaya. Saya Puspita Sari selaku MC pada pagi hari ini mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam acara hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Bu Sita, Pak Edi.